Malam itu, Andi duduk sendirian di kursi paling belakang bus yang melaju pelan di jalanan kota. Suasana di dalam bus cukup sepi, hanya ada beberapa penumpang yang terlelap dalam perjalanan pulang mereka. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bus. Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja menyelesaikan shift lembur di kantornya. Ia merasa lelah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga, harapan akan pertemuan yang tak terduga. Ketika bus berhenti di sebuah halte, pintu terbuka dan seorang wanita cantik melangkah masuk. Bu Ratna, seorang janda berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah, dan senyumnya yang hangat membuat Andi terpesona. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu saat Bu Ratna mencari tempat duduk. Dengan sedikit keraguan, Bu Ratna memilih untuk duduk di samping Andi. Jarak di antara mereka terasa dekat, dan Andi bisa merasakan aroma lembut parfum yang dikenakan Bu Ratna. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpesona. "Selamat malam," sapa Bu Ratna dengan suara lembut, memecah keheningan di antara mereka. "Selamat malam," jawab Andi, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. "Malam ini sepi sekali, ya?" "Ya, sepertinya banyak orang lebih memilih untuk tinggal di rumah," Bu Ratna menjawab sambil tersenyum. "Saya baru saja selesai dari acara keluarga. Bagaimana dengan kamu?" Andi merasa beruntung bisa berbicara dengan wanita seanggun ini. "Saya baru pulang dari kerja lembur. Kebetulan, bus ini adalah satu-satunya cara untuk pulang." "Kerja lembur? Pasti melelahkan," Bu Ratna berkata, menatap Andi dengan penuh perhatian. "Apa kamu bekerja di bidang apa?" Andi menjelaskan tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan teknologi, bagaimana ia seringkali harus lembur untuk menyelesaikan proyek. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memberikan komentar yang membuat Andi merasa dihargai. "Sepertinya kamu sangat berdedikasi," kata Bu Ratna. "Itu hal yang baik, tetapi jangan lupa untuk menjaga kesehatanmu." Andi tersenyum, merasa hangat dengan perhatian yang diberikan Bu Ratna. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Andi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya. Bu Ratna juga tidak segan untuk menceritakan sedikit tentang dirinya. Ia bercerita tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan bagaimana ia berusaha menjalani hidup setelah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu. "Kadang, hidup ini memang tidak mudah," Bu Ratna menghela napas. "Tapi saya percaya, setiap pengalaman mengajarkan kita sesuatu." Andi merasakan kedalaman kata-kata Bu Ratna. Ia bisa melihat bahwa di balik senyumnya yang ceria, ada cerita dan perjuangan yang tidak mudah. "Saya yakin, Bu. Setiap orang memiliki cerita masing-masing. Dan kadang, kita hanya perlu menemukan orang yang tepat untuk berbagi cerita itu." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang hangat. Andi mencuri pandang ke arah Bu Ratna, memperhatikan detail wajahnya yang anggun. Matanya yang cerah dan senyumnya yang tulus membuat Andi merasa terpesona. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir tentang betapa beruntungnya ia bisa duduk di samping wanita seindah ini. Saat bus melaju melewati jalanan yang sepi, suasana di dalam bus semakin intim. Andi merasakan ketegangan yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang terjalin di antara mereka. Ia berusaha untuk tidak terlalu berlebihan, tetapi hatinya berdebar-debar setiap kali Bu Ratna menatapnya. "Apakah kamu sering naik bus malam seperti ini?" tanya Bu Ratna, memecah keheningan. "Tidak terlalu sering. Biasanya saya lebih memilih untuk pulang lebih awal. Tapi malam ini, saya tidak punya pilihan lain," jawab Andi. "Kadang, perjalanan yang tidak terduga bisa membawa kita pada pengalaman yang menarik," Bu Ratna berkata, menatap Andi dengan tatapan yang dalam. "Seperti malam ini, misalnya." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obrolan biasa. "Saya setuju, Bu. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan seseorang yang begitu menarik di bus malam ini." Bu Ratna tersenyum, dan Andi merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka berdua terjebak dalam momen yang penuh ketegangan, saling menatap dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan yang mendalam.
Andi berani mengambil langkah kecil, meraih tangan Bu Ratna dengan lembut saat mereka tertawa bersama. Sentuhan itu membuat Andi merasakan aliran listrik yang menggetarkan. "Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman," Andi cepat-cepat berkata, merasa sedikit canggung. Tidak sama sekali. Saya justru merasa senang," Bu Ratna menjawab, suaranya lembut dan menenangkan. "Kadang, kita perlu merasakan koneksi dengan orang lain." Andi merasa lega mendengar jawaban Bu Ratna. Ia tidak ingin momen indah ini berakhir. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang hobi dan minat masing-masing. Andi menemukan bahwa Bu Ratna menyukai seni dan musik, dan mereka berdua sepakat untuk saling merekomendasikan buku dan lagu favorit. Saat bus melaju lebih jauh, Andi merasakan bahwa waktu seolah berhenti. Ia tidak ingin perjalanan ini berakhir. Ketika bus melewati jalan yang sepi, Andi berani untuk bertanya, "Bu, apakah kamu ingin bertemu lagi setelah ini? Mungkin kita bisa berbagi cerita lebih banyak di tempat yang lebih nyaman." Bu Ratna menatap Andi dengan mata yang penuh makna. "Saya akan sangat senang, Andi. Kita bisa bertemu di kafe dekat sini. Saya suka suasana di sana." Andi merasa seolah-olah beban di hatinya terangkat. Ia tidak sabar untuk bertemu Bu Ratna lagi, untuk melanjutkan percakapan yang telah dimulai malam ini. Saat bus mendekati pemberhentian terakhir, Andi merasakan campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Ketika bus akhirnya berhenti, Andi dan Bu Ratna berdiri bersamaan. Andi meraih tangan Bu Ratna, memberikan sentuhan lembut yang penuh harapan. "Sampai jumpa, Bu Ratna. Saya akan menghubungi kamu." "Ya, sampai jumpa, Andi. Saya menunggu kabar darimu," jawab Bu Ratna dengan senyuman yang membuat hati Andi berdebar. Saat Bu Ratna melangkah keluar dari bus, Andi menatapnya dengan rasa harap dan rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan yang tak terduga, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah cerita ini akan membawa mereka. Hari-hari setelah pertemuan di bus malam itu terasa berbeda bagi Andi. Setiap kali ia melangkah ke kantor, pikirannya selalu melayang kembali pada senyuman Bu Ratna dan percakapan hangat yang mereka bagi. Ia tidak sabar menunggu hari ketika mereka bisa bertemu lagi. Setiap detik terasa lambat, dan Andi merasa seolah-olah waktu berputar lebih lambat dari biasanya. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Andi memutuskan untuk menghubungi Bu Ratna dan mengatur pertemuan di kafe yang mereka bicarakan. Dengan sedikit rasa gugup, ia mengirim pesan singkat, "Selamat pagi, Bu Ratna. Apakah kita masih jadi bertemu di kafe sore ini?" Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Ratna muncul di layar, "Selamat pagi, Andi. Tentu saja, saya sudah tidak sabar untuk bertemu. Sampai jumpa di sana." Andi merasa jantungnya berdebar. Ia merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, memilih pakaian yang rapi dan menyiapkan beberapa topik pembicaraan untuk menghindari kebisuan yang canggung. Ia ingin membuat kesan yang baik, dan lebih dari itu, ia ingin mengenal Bu Ratna lebih dalam. Ketika sore tiba, Andi berjalan menuju kafe yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Suasana di kafe itu hangat dan nyaman, dengan lampu-lampu lembut yang menciptakan suasana intim. Andi memilih meja di sudut yang sedikit terpisah dari keramaian, berharap bisa berbicara dengan lebih leluasa. Setelah beberapa menit menunggu, pintu kafe terbuka, dan Bu Ratna melangkah masuk. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Andi merasa jantungnya berdebar melihatnya. Bu Ratna melirik sekeliling, dan ketika matanya bertemu dengan Andi, senyumnya merekah, membuat hati Andi bergetar. "Maaf membuatmu menunggu," kata Bu Ratna sambil mendekat. "Saya sedikit terlambat karena macet." "Tidak masalah, Bu. Saya justru senang melihatmu," jawab Andi, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Mereka duduk dan memesan minuman. Andi memilih kopi hitam, sementara Bu Ratna memilih teh hangat. Saat menunggu pesanan mereka, Andi merasa suasana semakin akrab. Mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari hobi hingga film favorit. Andi merasa semakin nyaman, dan Bu Ratna juga tampak menikmati percakapan mereka. "Jadi, Andi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu?" tanya Bu Ratna, menatapnya dengan penuh minat. "Saya suka membaca dan mendengarkan musik. Kadang-kadang,
Saya juga suka berjalan-jalan di taman untuk menghilangkan stres, jawab Andi. Bagaimana denganmu, Bu? Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Bu Ratna tersenyum, saya suka melukis. Itu adalah cara saya mengekspresikan diri. Selain itu, saya juga suka memasak. Makanan adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta, bukan? Andi mengangguk setuju. Saya setuju. Makanan bisa membawa orang bersama-sama. Apa kamu punya resep favorit? Saya suka membuat masakan tradisional. Nasi goreng kampung adalah salah satu yang paling saya sukai. Sederhana, tetapi penuh rasa, Bu Ratna menjawab dengan antusias. Percakapan mereka terus mengalir, dan Andi merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi cara Bu Ratna berbicara. Ada kehangatan dan kebijaksanaan dalam setiap kata yang diucapkannya. Andi merasa terinspirasi oleh semangat hidup Bu Ratna, dan ia ingin mendengar lebih banyak tentang kehidupannya. Setelah beberapa saat, pesanan mereka tiba. Andi dan Bu Ratna mulai menikmati minuman mereka sambil melanjutkan percakapan. Andi merasa senang melihat Bu Ratna tersenyum, dan ia berusaha untuk membuatnya tertawa dengan beberapa lelucon ringan. Jadi, Andi, apakah kamu sudah memiliki rencana untuk akhir pekan ini? Tanya Bu Ratna, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Belum ada rencana khusus. Mungkin saya akan menghabiskan waktu di rumah atau pergi ke taman. Kenapa, Bu? Apakah kamu punya saran? Andi menjawab, merasa sedikit canggung. Bagaimana kalau kita pergi ke pameran seni di pusat kota? Saya mendengar ada beberapa karya menarik yang dipamerkan, Bu Ratna mengusulkan dengan semangat. Andi merasa terkejut dan senang. Itu ide yang bagus. Saya suka seni, dan saya pasti akan senang pergi bersamamu. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di akhir pekan dan merencanakan kunjungan ke pameran seni. Andi merasa bersemangat, dan ia tidak sabar untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Bu Ratna. Saat mereka melanjutkan percakapan, Andi merasakan ketegangan yang semakin dalam. Ia ingin mengenal Bu Ratna lebih jauh, tetapi ia juga tidak ingin terburu-buru. Setelah beberapa jam berbincang, Andi dan Bu Ratna merasa waktu berlalu begitu cepat. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Andi mendengarkan dengan seksama saat Bu Ratna menceritakan tentang anak-anaknya, bagaimana ia berusaha menjadi ibu yang baik meskipun harus menghadapi kesulitan setelah kehilangan suaminya. Kadang, saya merasa kesepian. Tapi saya berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak saya, Bu Ratna mengungkapkan dengan nada lembut. Mereka adalah segalanya bagi saya. Andi merasakan empati yang mendalam. Saya bisa mengerti, Bu. Kehidupan memang tidak selalu mudah. Tapi saya yakin, kamu adalah ibu yang hebat. Bu Ratna tersenyum, dan Andi merasa senang bisa memberikan sedikit dukungan. Mereka melanjutkan percakapan, dan Andi merasa semakin terhubung dengan Bu Ratna. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang janda, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan penuh semangat. Saat malam semakin larut, Andi dan Bu Ratna memutuskan untuk meninggalkan kafe. Mereka berjalan keluar bersama, menikmati udara malam yang sejuk. Andi merasa beruntung bisa menghabiskan waktu dengan Bu Ratna, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Bu. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Andi, menatap Bu Ratna dengan tulus. Terima kasih juga, Andi. Saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu, Bu Ratna menjawab, senyumnya membuat hati Andi berdebar. Mereka berdua berjalan menuju halte bus, dan Andi merasa ada ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin terburu-buru. Saat mereka menunggu bus, Andi berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih santai. Bu, apakah kamu percaya pada takdir? Tanya Andi, berusaha membuka percakapan. Bu Ratna menatapnya dengan penuh perhatian. Saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Mungkin kita dipertemukan untuk saling menguatkan. Andi merasa terharu mendengar jawaban Bu Ratna. Ia tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Saya setuju. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Saat bus tiba, mereka naik dan duduk berdampingan. Andi merasakan kehangatan dari kehadiran Bu Ratna di sampingnya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa, hingga bus mendekati pemberhentian Bu Ratna.
Ketika bus berhenti, Andi meraih tangan Bu Ratna dengan lembut. Sampai jumpa di pameran seni, Bu. Saya tidak sabar untuk melihat karya-karya yang menarik. Ya, sampai jumpa, Andi. Saya menunggu dengan penuh harapan, jawab Bu Ratna, matanya bersinar dengan semangat. Setelah menunggu beberapa saat, Andi akhirnya menerima pesan dari Bu Ratna. Selamat pagi, Andi. Saya sudah siap. Kita bertemu di kafe dekat pameran, ya? Andi membalas dengan cepat, selamat pagi, Bu. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu. Sampai jumpa di sana. Setelah memastikan semua barang yang diperlukan sudah dibawa, Andi berangkat menuju kafe. Suasana di luar sangat cerah, dan Andi merasa semangatnya meningkat seiring dengan langkahnya. Ia membayangkan bagaimana hari ini akan menjadi momen yang berharga bagi mereka berdua. Setibanya di kafe, Andi melihat Bu Ratna sudah menunggu di meja yang sama seperti sebelumnya. Ia mengenakan gaun berwarna merah yang membuatnya terlihat semakin menawan. Senyumnya menyambut Andi, dan jantungnya berdebar melihat keanggunan wanita itu. Selamat datang, Andi. Kamu terlihat sangat rapi hari ini, kata Bu Ratna dengan senyuman yang hangat. Terima kasih, Bu. Kamu juga terlihat luar biasa, jawab Andi, merasa sedikit canggung tetapi senang. Mereka memesan minuman dan berbincang sejenak sebelum beranjak ke pameran seni. Andi merasa suasana semakin akrab, dan ia tidak sabar untuk berbagi pengalaman seni dengan Bu Ratna. Ketika mereka berjalan menuju lokasi pameran, Andi merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Ia ingin mengenal Bu Ratna lebih dalam, tetapi ia juga tidak ingin terburu-buru. Setibanya di pameran, Andi dan Bu Ratna disambut oleh berbagai karya seni yang memukau. Mereka mulai menjelajahi ruangan, mengagumi lukisan-lukisan yang dipamerkan. Andi merasa senang melihat Bu Ratna begitu antusias, matanya berbinar saat ia menjelaskan tentang beberapa karya yang menarik perhatiannya. Lihat lukisan ini, Andi. Saya suka bagaimana seniman ini menggunakan warna untuk mengekspresikan emosi, kata Bu Ratna, menunjuk pada sebuah lukisan abstrak yang penuh warna. Andi mengangguk, terpesona oleh cara Bu Ratna mengamati seni. Saya setuju, Bu. Setiap warna seolah memiliki cerita tersendiri. Mereka melanjutkan menjelajahi pameran, berbagi pendapat dan pandangan tentang setiap karya yang mereka lihat. Andi merasa semakin terhubung dengan Bu Ratna, dan ia menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam cara berpikir dan merasakan. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di depan lukisan besar yang menggambarkan pemandangan alam yang indah. Lukisan ini sangat menenangkan, ya? Bu Ratna berkomentar, matanya terfokus pada detail lukisan. Benar sekali. Saya merasa seolah-olah bisa merasakan angin dan aroma alam hanya dengan melihatnya, jawab Andi, merasakan kedamaian yang sama. Saat mereka berdiri bersebelahan, Andi merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Bu Ratna. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak momen indah ini. Namun, saat Bu Ratna menatapnya dengan mata yang penuh makna, Andi merasa dorongan itu semakin kuat. Bu, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Andi memulai, suaranya sedikit bergetar. Bu Ratna menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Andi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Sejak kita bertemu di bus malam itu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin hanya menjadi teman biasa. Saya ingin mengenalmu lebih dalam. Bu Ratna terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Andi. Jantung Andi berdebar kencang, menunggu jawabannya. Andi, saya juga merasakan hal yang sama. Kamu adalah orang yang baik dan menyenangkan. Namun, saya juga khawatir tentang perbedaan usia dan situasi kita. Andi merasa sedikit kecewa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Saya mengerti, Bu. Tapi saya percaya bahwa perasaan tidak mengenal batasan. Kita bisa saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Bu Ratna tersenyum lembut, dan Andi merasa harapan kembali muncul. Kamu benar, Andi. Mungkin kita bisa mencoba untuk saling mengenal lebih dalam. Saya ingin melihat kemana ini akan membawa kita. Andi merasa lega mendengar jawaban Bu Ratna. Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Mereka melanjutkan menjelajahi pameran, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda.
Ada ketegangan baru yang menyenangkan, dan Andi merasa semakin dekat dengan Bu Ratna. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Setelah selesai menjelajahi pameran, mereka memutuskan untuk pergi ke taman terdekat. Suasana di taman sangat tenang, dengan pepohonan yang rimbun dan suara burung berkicau. Andi dan Bu Ratna duduk di bangku taman, menikmati udara segar dan keindahan alam di sekitar mereka. Terima kasih telah mengajak saya ke pameran, Andi. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, kata Bu Ratna, menatap Andi dengan senyuman. Sama-sama, Bu. Saya senang bisa berbagi momen ini denganmu, jawab Andi, merasa bahagia. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari seni hingga kehidupan sehari-hari. Andi merasa semakin nyaman, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Saat matahari mulai terbenam, Andi merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Andi, berusaha menggali lebih dalam. Bu Ratna tersenyum, matanya bersinar. Saya merasa bahagia ketika bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak saya. Mereka adalah sumber kebahagiaan saya. Selain itu, melukis juga membuat saya merasa hidup. Andi mengangguk, merasakan kedalaman perasaan Bu Ratna. Saya bisa mengerti. Keluarga adalah segalanya. Saya berharap bisa menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Bu Ratna menatap Andi dengan tatapan yang dalam. Andi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan saya. Saya merasa nyaman dan bahagia saat bersamamu. Mendengar kata-kata itu, Andi merasa hatinya bergetar. Ia ingin meraih tangan Bu Ratna, tetapi ia ragu. Namun, saat Bu Ratna meraih tangannya, Andi merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka saling menatap, dan Andi merasakan koneksi yang kuat. Bu, saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Saya ingin menjadi teman yang baik untukmu, dan mungkin lebih dari itu, Andi mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Bu Ratna tersenyum, dan Andi merasa harapan baru muncul. Saya juga ingin kita saling mendukung, Andi. Mari kita lihat kemana perjalanan ini akan membawa kita. Saat malam semakin larut, Andi dan Bu Ratna merasa bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi tantangan bersama. Ketika mereka akhirnya berpisah di depan rumah Bu Ratna, Andi merasakan campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Sampai jumpa, Bu Ratna. Saya tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa kita.